Selamat pagi dan salam sejahtera Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sapaan inspiratif Klasis Pulau Jawa kembali menyapa kita pada pagi hari ini, segenap warga Gereja Teraja yang ada di Klasis Pulau Jawa. Saya berdoa Bapak Ibu saudara-saudaraku senantiasa dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan semakin bertumbuh dari hari ke hari dalam hikmat Allah. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tertawa adalah sebuah aktivitas alamiah bagi setiap kita manusia. Kita sering mendengar ungkapan tertawa itu sehat. Tentu karena tertawa itu adalah merupakan sebuah ekspresi luapan sukacita dan kegembiraan dari hati kita. Begitu jugalah yang dikatakan oleh pengamsal, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sekarang ini dalam masa-masa pandemi, kita diajarkan bahwa dengan hati yang gembira, kita dapat menaikkan imun tubuh kita, sehingga itu dapat menjadi pertahanan atas berbagai serangan-serangan virus. Jadi dapat dikatakan bahwa tertawa adalah merupakan sebuah anugerah dari Tuhan yang dapat kita nikmati dalam hidup. Namun Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, tidak semua jenis tertawa itu adalah baik. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk senantiasa bisa mengendalikan diri dalam hal apa kita harus tertawa. Karena ada orang yang suka menertawakan orang lain justru karena orang lain mengalami sebuah kerugian atau malapetaka yang dialami oleh orang tertentu dalam hidupnya. Dan Tuhan tidak suka atas jenis tertawa semacam ini. Raja Salomo dalam Amsal pasal 17 ayat 5 mengatakan, siapa mengolok-olok orang miskin menghina penciptanya. Siapa gembira karena suatu kecelakaan tidak akan luput dari hukuman. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, rasanya kedengaran sangat aneh dan sangat keterlaluan jika ada orang yang sampai hati melakukan hal ini, mengolok-olok orang miskin dan bergembira atas suatu kecelakaan. Namun ya, tidak dapat disangkal bahwa kejadian semacam itu kerap kali kita jumpai dalam kehidupan kita, bahkan tidak luput dari cara hidup orang-orang percaya. Ingatlah bahwa Tuhan menghendaki agar kita menjadikan diri kita penolong bagi mereka yang kurang beruntung dan bagi mereka yang mengalami celaka dalam hidupnya. Tuhan merancang hidup kita sedemikian indah untuk dapat hidup berdampingan dengan orang-orang lain, supaya dengan begitu hidup kita berarti bagi sesama. Karena justru dengan kekurangan orang lainlah kehadiran kita dapat menjadi semakin berarti. Apakah tujuan paling utama bagi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya? Memuliakan Tuhan, bukan? Namun kadang-kadang secara tidak sadar kita menghina kemuliaan Tuhan dengan menertawakan orang lain yang kurang beruntung, mengolok-olok atau bergembira atas ketidakberuntungan orang lain. Yang mungkin kita berpikir, kalau kita melakukan hal itu, kita tidak melakukannya untuk Tuhan kok. Bapak Ibu saudara-saudaraku, Amsal Salomo ini mengajarkan kita sebuah hikmat yang luar biasa. Mengolok-olok sesama kita sama dengan menghina pencipta kita. Hikmat yang sama diajarkan oleh Yesus dalam Matius pasal 25 ayat 40.
Yesus katakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Pada satu sisi, Yesus memperlihatkan kepada kita keberpihakan dan kepeduliannya terhadap orang-orang lemah. Dan kita juga harus menyadari bahwa kita semua adalah bahagian dari orang-orang lemah itu. Dan karena itulah Yesus datang, supaya kita diangkat dan dibebaskan dari keterpurukan karena dosa. Lalu pada sisi yang lain, dalam waktu yang bersamaan, Yesus mau mengajak kita untuk melakukan hal yang sama. Tentang pentingnya menolong dan mengangkat mereka yang dalam tanda kutip kurang beruntung. Bukan untuk menertawakan atau justru bergembira atas ketidakberuntungan yang dialami oleh orang lain. Jadi seharusnya apa yang kita lakukan untuk orang lain dalam kehidupan kita sehari-hari adalah cara kita untuk menghayati relasi kita dengan Tuhan setiap hari. Sebuah kepelbagaian perbedaan di antara kita, kaya atau miskin, anak pejabat atau anak masyarakat biasa, tua atau muda, pria atau wanita, hitam atau putih, dan lain-lain sebagainya. Semuanya itu adalah sebuah wahana yang diciptakan oleh Allah dengan begitu indah, sebagai bagian dari tata semesta untuk kita jalani dan terus memaknai kehidupan ini bagi kemuliaan Tuhan. Paulus menasihatkan jemaat di Kolose dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Paulus mengatakan, "Apapun juga yang kamu perbuat, berbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Maka pikirkanlah apa yang kita lakukan hari ini dan seterusnya. Pastikanlah bahwa kita sedang tertawa, kita sedang bergembira karena kita sedang memuliakan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Salam dalam kasih Kristus bagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, dengan penuh ungkapan syukur, kami menghampiri hadirat-Mu di pagi yang indah ini, pada awal pekan yang Engkau anugerahkan kepada kami, di mana kami menikmati firman-Mu dalam perjumpaan secara rohani bersama dengan seluruh saudara-saudara kami dalam lingkup pelayanan Klasis Pulau Jawa. Sapaan firman-Mu telah kami dengarkan bersama. Kami mohon hikmat-Mu, tuntunan Roh Kudus-Mu untuk dapat memampukan kami memahami firman-Mu dan menghidupinya dalam setiap perjalanan kehidupan kami, agar perjalanan kehidupan kami sungguh-sungguh hanya berjalan dalam jalan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya menjadikan kami semakin berhikmat menjalani kehidupan ini, supaya kehadiran kami menjadi berarti bagi sesama kami dan teristimewa mendatangkan kemuliaan bagi-Mu. Ya Bapa di sorga, pada pagi yang indah ini, di awal pekan ini, kami mempersiapkan diri kami untuk menjalani kehidupan anugerah-Mu. Dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami, ke dalam tangan Tuhan kami percayakan semuanya. Tengah-tengah keluarga kami masing-masing, penuhilah kami dengan damai sejahtera-Mu. Biarlah di dalam rumah tangga kami, nama Tuhan senantiasa dipuji, dipermuliakan. Dalam setiap tugas tanggung jawab kami masing-masing, dalam apapun yang akan kami lakoni hari ini, Tuhan mampukan kami untuk dapat menyelesaikan berbagai tugas dan tanggung jawab kami dengan sebaik-baiknya. Biarlah semuanya itu senantiasa berbuah baik dalam hidup kami, untuk kami pergunakan
hidup memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau tahu ya Tuhan, segala kerinduan-kerinduan kami. Mampukanlah kiranya kami untuk meraih setiap kerinduan-kerinduan kami yang sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau tahu pergumulan-pergumulan kami. Mampukanlah kami Tuhan untuk terlepas dari setiap pergumulan-pergumulan yang membelenggu kehidupan kami, yang mengancam perjalanan kehidupan kami. Terlebih ya Tuhan, situasi pandemi yang terus meresahkan kami sebagai umat-umat-Mu. Tolonglah kami Tuhan, jauhkan kami dari penyebaran virus ini. Dan bagi saudara-saudara kami yang sedang terpapar, kami mohon kepada-Mu, Tuhan sembuhkanlah mereka, kuatkanlah mereka, mampukanlah mereka untuk melewati setiap proses penyembuhan, biarlah mereka dapat sembuh dengan baik, dan kami boleh melanjutkan kehidupan, memuji memuliakan nama-Mu bersama-sama. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami, bahkan berkati seluruh elemen bangsa ini untuk bersatu padu, memutus mata rantai penyebaran COVID ini. Dan kami yakin, kami percaya atas kuasa dan kasih karunia Tuhan, semuanya akan berjalan dengan baik. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, bimbing, sertai dan peliharakan seluruh perjalanan kehidupan kami semua. Ampuni salah dan dosa kami Bapa, sempurnakan kami yang berdoa kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari Karawang, Jawa Barat, kami menyampaikan selamat berawal pekan dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita sekalian.